Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar meskipun dari jarak jauh ya, atau dalam jaringan. Tidak bertatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan cara seperti ini tidak mengurangi semangat kita dalam menambah ilmu pengetahuan. Baik anak-anakku sekalian, untuk kali ini kita ada pada pertemuan kedua ini ya. Pertemuan kedua masih dalam bab yang sama, yaitu bab 7 tentang munakahat atau indahnya membangun mahlike rumah tangga. Minggu lalu kita sampai pada bagian yang kedua. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pertemuan ini di bagian yang ketiga, yaitu tentang hukum pernikahan ya. Jadi menikah itu juga karena perkara yang disyariatkan sehingga perlu ada yang namanya landasan hukum kan begitu ya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa nikah itu diperintahkan karena dapat mewujudkan kemaslahatan ya. Artinya mewujudkan maslahat, kemudian juga memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain-lain. Ya, karena itu hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah ya. Ini hukum asal ya, hukum ketika belum dikaitkan dengan pelaku orang yang mau menikah, belum dikaitkan dengan kondisi dan keadaan orang yang mau melaksanakan pernikahan, maka hukum asal dari menikah itu sendiri adalah mubah. Nah, bisa dipahami ya? Nah, para ahli fikih kemudian sependapat ya bahwa hukum pernikahan itu tidak sama ya penerapannya kepada semua mukallaf. Apa itu mukallaf? Ya, mukallaf itu orang yang sudah akil balik gitu ya. Orang muslim yang sudah akil balik, sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, itu mukallaf. Nah, kemudian melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Tentu kondisi satu orang dengan orang lain itu tidak sama ya. Berbeda-beda apakah dari segi kemampuan fisiknya, dari kemampuan finansialnya, kesiapan mental, akhlak. Nah, oleh karena itu kemudian para ulama membagi hukum nikah itu menjadi beberapa kelompok ya, atau menjadi beberapa hukum ya. Yang pertama adalah wajib. Nah, bagaimana nikah yang wajib itu ya? Nikah itu bisa menjadi wajib ketika dikaitkan dengan kondisi orang yang mau menikah. Pertama, orang yang menikah itu sudah mempunyai keinginan untuk menikah ya, mempunyai kesiapan mental dan finansial tentunya, kemampuan ya, baik secara jasmani, rohani, dan yang menjadikan titik wajibnya hukum menikah itu ketika pada diri sang pelaku orang tersebut ada kekhawatiran, ada ketakutan di dalam dirinya kalau tidak menikah dia akan terjerumus kepada perbuatan zina. Nah, ketika seseorang dalam kondisi semacam ini, maka hukum menikah baginya menjadi wajib. Nah, bisa dipahami ya? Saya ulangi, hukum menikah menjadi wajib ketika pertama dia mempunyai keinginan untuk menikah. Mempunyai kemampuan juga apakah secara finansial maupun secara mental, spiritual dan sebagainya, jasmani, rohani lah. Kemudian yang ketiga adanya kekhawatiran, ketakutan kalau tidak segera menikah maka dia akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadaan ini maka menjadikan hukumnya wajib bagi dia menikah. Lalu yang kedua, menikah itu bisa menjadi sunnah ya. Sunnah, Pak. Yang membedakan dengan wajib,
Yang sunnah itu kalau dia punya keinginan menikah ya. Ya, mungkin sudah karena cukup umur atau mungkin juga karena mungkin juga dia mampu secara finansial. Nah, tetapi yang membedakan adalah syarat yang ketiga. Ketika seorang itu dia tidak ada kekhawatiran sama sekali, ya. Tidak ketakutan sama sekali walaupun masih menunda menikah, dia tidak khawatir kalau dirinya bakalan terjerumus kepada perbuatan zina. Nah, maka kondisi seperti ini orang yang kondisinya seperti itu ketika melakukan pernikahan itu hukumnya masih sunnah saja. Berbeda kan dengan yang pertama tadi, ya. Pertama tadi kondisinya karena ada ketakutan, ya. Adanya kekhawatiran, ya mungkin karena sudah pacaran sekian lama lah, mempunyai kedekatan secara emosional, sudah dibawa jalan ke sana kemari, ya. Kalau tidak dinikahkan nanti bisa-bisa masuk angin kan begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, hukum nikah itu bisa menjadi mubah ya. Nah, bagaimana kondisinya? Ketika sang pelaku atau orang yang mau menikah itu dia sebenarnya tidak mempunyai keinginan yang kuat ya untuk menikah. Nah, atau sebenarnya belum terlalu tertarik kepada lawan jenis begitu. Atau juga sama halnya ketika pernikahan dilakukan oleh orang yang sudah lanjut usia. Nah, sudah menopause lah ya. Ya, sudah tidak ada lagi ada keturunan begitu. Ketika melakukan pernikahan, nah itu ulama mengatakan orang yang seperti itu hukumnya kalau menikah mubah saja. Ya, artinya perkara yang mubah itu kebaikannya tidak dianggap sebagai berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian yang keempat, ini terbalik semestinya makruh dulu ya. Tapi karena nomornya sudah terbalik, yang empat adalah haram ya. Nikah juga ternyata bisa menjadi haram. Nah, kok bisa? Ya, kalau ada orang yang mau menikah di dalam dirinya itu punya niatan yang tidak baik. Ya, ada niatan jahat misalnya untuk menyakiti istri, menyakiti pasangan, apakah itu secara psikis atau juga secara fisik, ya. Nah, orang yang mempunyai niat menikah seperti itu, ya, itu hukumnya dalam Islam itu haram, tidak boleh ya, karena niatnya tidak benar ya, niatnya tidak baik untuk berbuat zalim misalnya begitu ya. Nah, ini nikahnya hukumnya menjadi haram. Lalu yang kelima, nikah itu menjadi makruh ya. Makruh itu sesungguhnya sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya ketika itu dikerjakan ya. Bagaimana kondisinya ketika ada seseorang yang menikah itu dia belum mampu secara finansial tetapi melaksanakan pernikahan ya. Walaupun mungkin sudah cukup umur ya. Dia juga punya keinginan tetapi secara finansial dia tidak mampu untuk menghidupi anak istrinya yang dinikahi. Nah, ketika dia memaksakan untuk menikah seperti itu, maka hukumnya menjadi makruh. Ya. Atau ada kondisi lain ketika menikah itu hanya untuk menyalurkan hasrat saja, tetapi tidak mempunyai keinginan untuk memiliki anak misalnya, untuk melanjutkan regenerasi, tidak ada. Ya. Yang seperti ini juga menjadi makruh dalam Islam. Nah, itu tentang hukum menikah ya. Saya kira jelas. Ya, kalau nanti mau dikembangkan di materinya, silakan kalian juga baca lebih lengkap di buku pelajarannya. Nah, di sana juga ada hal-hal yang mungkin lebih luas mencakup materinya. Lalu yang bagian yang keempat adalah kita akan membahas tentang mahram ya. Apa itu mahram? Ya, mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, jadi dalam Islam itu tidak semua orang bisa dinikahi. Ada orang-orang yang haram dinikahi atau tidak boleh dinikahi. Nah, Al-Quran itu telah menjelaskan ya tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi atau haram untuk dinikahi. Kalian bisa lihat dalam Quran surah An-Nisa misalnya, ayat 23 sampai 24. Nah, wanita yang haram dinikahi itu disebut sebagai mahram nikah. Ya.
Jadi ada beberapa wanita yang dalam Islam itu disebut sebagai mahram nikah. Dia tidak boleh dinikahi karena adanya sebab-sebab tertentu. Minimal ada 4 nanti ya yang menjadikan penghalang wanita itu tidak bisa dinikahi. Nah, dilihat dari kondisinya, mahram itu terbagi kepada 2 bagian. Ya, yang pertama ada yang namanya mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu apa? Mahram mu'abbad itu adalah wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Ya, pokoknya selamanya wanita itu tidak boleh dinikahi. Nah, itu mu'abbad. Ya, tidak ada batasan waktunya. Pokoknya selamanya haram dari awal sampai kapanpun. Nah, seperti misalnya keturunan. Nah, sebabnya itu karena keturunan. Satu susuan, ya, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, kemudian bekas menantu perempuan, ya. Bekas menantu itu artinya perempuan yang pernah menikah dengan anak laki-laki kita. Nah, itu selamanya tidak boleh dinikahi itu oleh bapak kita begitu atau oleh kita ya. Nah, kemudian bekas ibu tiri ya. Nah, ini yang mu'abbad. Ini selamanya tidak boleh dinikahi. Kemudian yang kedua ada namanya mahram ghairu mu'abbad. Nah, bedanya apa? Kalau tadi mu'abbad itu selamanya, kalau ghairu mu'abbad itu adalah mahram sebab menghimpun 2 perempuan atau yang dikenal dengan poligami itu ya. Seorang laki-laki beristri dengan lebih dari 1 perempuan, namanya poligami. Yang statusnya itu bersaudara. Ya, misal saudara sepersusuan kakak dan adiknya. Nah, ini tidak boleh digabungkan dalam satu ikatan nikah. Atau kakak beradik ya, dinikahi oleh seorang laki-laki. Nah, itu tidak boleh. Nah, hal ini boleh dinikahi, tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia. Jadi selama masih dalam ikatan nikah tidak boleh menikah dengan saudaranya. Tetapi ketika sudah dicerai atau mungkin meninggal, ya misal ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian dia punya adik atau punya kakak sama perempuan itu. Nah, ketika masih dalam ikatan nikah, maka dia haram untuk menikahi saudaranya, mengumpulkan dalam satu ikatan nikah. Tetapi kalau sudah bercerai dengan perempuan tersebut, apakah mungkin karena meninggal atau bercerai, maka boleh pindah ke saudara perempuan yang lain, apakah itu adiknya atau kakaknya. Begitu paham ya? Itu namanya ghairu mu'abbad. Jadi batasannya adalah tidak bolehnya ketika masih dalam ikatan nikah. Tapi kalau sudah tidak, maka boleh. Nah, lalu mahram yang tidak boleh nikah itu dibagi menjadi 4 kelompok sini ya. Nah, yang pertama karena sebab keturunan, siapa saja yang tidak boleh dinikahi karena keturunan ini selamanya ini ya. Yang pertama ibu dan seterusnya ke atas, maksudnya laki-laki tidak boleh menikah dengan ibunya. Terus ke atas itu artinya dengan neneknya. Dengan neneknya nenek. Ada yang mau nikah sama neneknya nenek? Tidak boleh ya. Nah, kemudian yang kedua anak perempuan dan seterusnya ke bawah ya. Jadi laki-laki tidak boleh nikah dengan anak perempuan kandungnya atau anak perempuan tirinya ya, terus ke bawah. Kalau anaknya punya anak namanya cucu perempuan. Cucu perempuan punya namanya cicit. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah saudara perempuan. Nah, saudara perempuan itu apakah sekandung, seayah atau seibu ya, saudara tiri. Nah, itu tidak boleh dinikahi selamanya. Lalu yang keempat ada bibi ya. Bibi itu saudara dari ibu ya, baik yang sekandung atau yang seperantaraan ayah atau ibu ya. Jadi bibi itu saudaranya ibu ya, baik itu yang sekandung atau yang seperantaraan ayah atau ibu. Kemudian yang kelima adalah bibi saudara ayah ya. Ini tadi yang pertama adalah bibi dari pihak ibu. Ini ada saudara perempuan ayah namanya bibi dari pihak ayah ya. Nah, baik sekandung atau dengan seperantaraan ayah atau ibu gitu. Ini sama statusnya. Kemudian yang keenam adalah anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah. Atau istilah lain namanya kemenakan ya.
Nah, kemenakan juga selamanya haram, tidak boleh dinikahi itu, ya. Nah, kemudian anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah. Nah, ini namanya kemenakan juga, tetapi dari saudara perempuan, ya. Nah, kalau tadi kan anak perempuan dari saudara laki-laki, ya, kemenakan dari saudara laki-laki. Ini kemenakan dari saudara perempuan. Nah, ketujuh perempuan itu disebut mahram nikah, ya, tidak boleh dinikahi karena sebab keturunan, ya, jadi selamanya itu, ya. Yang kedua karena sebab pernikahan, ya, perempuan bisa menjadi mahram nikah atau haram untuk dinikahi karena sebab pernikahan. Siapa saja mereka? Ada 5 perempuan. Yang pertama ibu istri atau dengan kata lain mertua, ya. Nah, dan terus ke atas, ya, ibunya mertua namanya nenek mertua. Nah, apakah baik dari ibu, dari keturunan atau susuan. Nah, ini apa namanya? Ibu mertua itu tidak boleh dinikahi, ya. Kemudian yang kedua ada namanya rabibah. Apa itu rabibah? Ya, anak tiri, ya, anak istri yang dikawin dengan suami lain. Jadi kalau ada seorang suami menikahi seorang perempuan, ada anak tirinya perempuan, itu tidak boleh dinikahi, ya. Kalau sang suami itu sudah bercampur dengan ibunya. Nah, itu namanya rabibah istilahnya dalam hukum nikah. Kemudian yang ketiga adalah istri ayah dan seterusnya ke atas, ya. Istri ayah dan seterusnya ke atas. Nah, itu bisa ibu tiri gitu, ya. Nah, kemudian yang keempat wanita-wanita yang pernah dikawini oleh ayah. Ya, kalau ada perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah, maka anak laki-laki tidak boleh kemudian menikah dengan mantan istrinya ayah. Anda boleh, ya, sampai ke atas. Apakah ini neneknya atau neneknya nenek. Nah, dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah istri anaknya yang laki-laki. Nah, atau menantu, ya. Menantu baik itu sudah cerai apalagi belum, ya. Sudah cerai pun tidak boleh. Kalau ada seorang ayah, dia punya anak laki-laki, anak laki-laki menikah dengan seorang perempuan, berarti kan namanya perempuan ini menantu, ya. Kalaupun dia sudah bercerai dengan anak laki-lakinya, maka tidak boleh dia nikah sama bapaknya. Nah, itu namanya mantan menantu gitu, ya. Itu haram karena sebab pernikahan. Nah, jelas, ya. Lalu yang kelompok ketiga adalah karena persusuan. Ya, jadi perempuan menjadi haram dinikah karena sebab persusuan yang menjadi penghalang ini, ya. Ada 2 kelompok perempuan yang karena sebab haramnya karena persusuan. Yang pertama ibu yang menyusuinya, ya. Jadi kalau ada seorang anak, dia diadopsi masih kecil, misalnya anak laki-laki diadopsi masih bayi, masih balita, kemudian pada saat itu sempat dia menyusu ASInya sang ibu yang mengadopsi. Nah, ketika besar nanti sang ibu ini tidak boleh mengambil sang anak laki-laki itu menjadi suaminya, ya, karena ini termasuk ibu yang menyusuinya. Nah, kemudian yang kedua adalah saudara perempuan yang mempunyai hubungan susuan. Ya, misalnya ada seorang laki-laki diadopsi oleh seorang perempuan. Dia susui juga anak itu. Dia punya anak perempuan juga selain anak adopsi. Maka ketika besar nanti anak laki-laki yang diadopsi tidak boleh dinikahkan dengan anak ibu perempuan yang menyusu sama itu. Nah, itu namanya saudara perempuan sesusuan. Nah, kalau anak-anak sekarang, ya, yang tidak menyusu ASI, nah, akan tetapi nyusunya susu kambing, susu sapi, maka juga tidak boleh nikah sama sapi, tidak boleh nikah sama kambing karena saudara sesusuan sama kambing itu, ya, atau sama sapi. Nah, begitu kan? Nah, iya. Oke, itu perempuan yang jenis ketiga, kelompok ketiga, ya, terhalangnya karena persusuan. Nah, lalu yang keempat. Nah, ini haram karena dikumpul atau dimadu, ya.
Nah, laki-laki itu kan boleh nikah lebih dari satu istri ya. Tapi selama dalam ikatan nikah itu tidak boleh mengumpulkan perempuan yang bersaudara dalam satu ikatan nikah. Nah, ada 3 jenis perempuan yang tidak boleh dikumpulkan dalam satu ikatan nikah itu ya. Yang pertama adalah saudara perempuan dari istri. Apakah itu adiknya atau kakaknya? Ya, misalnya ada seorang laki-laki, dia nikah dengan seorang perempuan. Sang perempuan itu punya saudara lebih dari satu, ada adiknya, ada kakaknya misalnya. Dia ambil yang tengah. Nah, ketika dia masih dalam ikatan nikah, maka tidak boleh kemudian mengumpulkan saudara lainnya itu dalam satu ikatan nikah. Tapi kalau sudah bercerai, boleh ya, mau ngambil kakaknya misalnya atau ngambil adiknya, kalau istilahnya itu turun ranjang begitu ya. Nah, itu boleh. Nah, begitu. Kemudian jenis perempuan yang kedua adalah bibi perempuan dari istri. Jadi kalau istrinya punya bibi perempuan, selama masih dalam ikatan nikah itu tidak boleh dikumpulkan kecuali sudah cerai dengan istrinya, kemudian ambil bibinya, enggak apa-apa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah keponakan perempuan dari istri ya. Keponakan itu anaknya bibi ya atau anaknya paman. Nah, ini juga termasuk perempuan yang haram atau tidak boleh dinikah karena sebab dimadu atau dikumpulkan. Nah, jadi ini keempat kelompok perempuan ya. Nah, itu sampai ke keponakan. Kalau saudara sepupu sekali itu sudah bukan mahram ya. Itu sudah halal boleh dinikah. Apalagi sepupu lain kali. Nah, tidak ada penghalang ya. Nah, oke. Untuk jenis-jenis perempuan yang haram dinikah, jelas ini ya. Nah, nanti kalau kurang jelas, ini slide-nya nanti saya akan bagikan lah kepada kalian ya. Nanti saya akan lampirkan juga materi dalam bentuk PowerPoint ini di Classroom. Dan nanti kalian bisa buka ulang. Atau kalian tonton video YouTube-nya berulang-ulang sampai paham. Sehingga tidak hanya saat mengikuti jam pembelajaran saja, tapi mungkin di waktu senggang, di waktu luang, daripada nonton Ipin Upin atau main game online kan ada manfaatnya mengulang pelajaran, kemudian sambil menambah ingatan lagi begitu. Oke? Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, yang berikutnya kita bahas adalah tentang rukun dan syarat pernikahan. Jadi menikah itu juga ada rukun, ya, ada juga syarat. Nah, yang namanya rukun itu adalah sesuatu yang wajib adanya, ya. Ketika ada salah satu yang tidak ada, maka menjadi tidak sah pernikahannya. Nah, adapun syarat-syaratnya tidak terlalu mengikat, ya. Nah, yang pertama yang menjadi rukun pernikahan adalah adanya calon suami. Ya, menikah itu wajib ada calon suami. Syaratnya apa? Yang pertama bukan mahram si wanita. Ya, laki-laki yang mau menjadi calon pengantin ini bukan mahram si wanita. Ya, tentang mahram tadi panjang lebar saya sudah jelaskan. Ya. Kemudian calon suami itu bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan atau hubungan mahram lainnya pokoknya ya. Nah, pokoknya bukan mahram. Yang kedua, orang yang dikehendaki. Ya, kehendaki itu artinya diinginkan ya. Ya, ini adanya keridhaan dari masing-masing pihak, artinya suka sama suka ya. Nah, dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaitu dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia diminta izinnya. Nah, ini hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kalau orang mau melamar, biasanya itu kan meminta kepada orang tuanya, ya minta itu namanya izin, ya. Minta izin gitu. Apalagi kalau anaknya sudah suka sama suka kan begitu. Jarang orang tua tidak mengizinkan kan. Nah, nanti kalau dilarang akan menjawab sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya kan begitu ya. Anak-anak sekarang kan pintar. Kemudian yang ketiga adalah muayyan. Apa itu muayyan? Beridentitas jelas ya. Jadi laki-laki calon suami itu identitasnya harus jelas ya. Ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki. Dia minimal dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus ya. Nah, jadi identitasnya jelas. Nah, ini calon suami ya.
Itu rukun. Yang kedua adalah adanya calon istri. Ya. Jadi pertama tadi calon suami, yang kedua calon istri. Nah, syaratnya apa? Yang pertama bukan mahram dari si laki-laki. Jadi istri yang mau dinikahkan itu bukan wanita yang haram untuk tindakan dengan calon sang laki-laki, ya. Kemudian terbebas dari halangan nikah. Ya, tidak ada penghalang. Apa yang menjadi penghalang? Misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Nah, ini tidak boleh, ya. Kalau ada perempuan masih dalam masa iddah atau masih berstatus sebagai istri orang, maka tidak sah dinikahkan dengan laki-laki lain. Berbeda dengan laki-laki kan? Kalau laki-laki tadi tidak ada syarat itu. Karena apa? Laki-laki boleh menikah lebih dari satu perempuan. Kalau perempuan tidak boleh, ya. Perempuan tidak boleh menikah lebih dari satu laki-laki. Makanya status tidak menjadi istri orang. Atau masih dalam masa iddah. Masa iddah itu masa menunggu, ya, bagi perempuan untuk bisa dinikahi oleh laki-laki. Itu namanya masa iddah. Apakah karena ditinggal mati suami atau karena cerai, kan begitu, ya. Kemudian yang ketiga adanya wali. Nah, ini wali apa yang dimaksud? Ya, bukan wali yang dikunjungi kuburannya, bukan, ya. Wali itu adalah orang yang berhak atas mempelai wanita. Ya, yaitu bapak kandung lah, ya. Misalnya begitu, atau orang tua. Nah, kemudian penerima wasiat atau kerabat terdekat. Ya, kalau tidak ada bapaknya, bisa kakeknya, ya, bisa pamannya. Nanti ada syaratnya itu, ya. Nah, atau orang bijak dari keluarga wanita atau yang disebut dengan wali hakim. Nah, wali hakim itu adalah pemerintahan setempat yang sah. Ya, kalau ada seorang perempuan yang tidak jelas orang tuanya atau tidak ada yang tahulah sebatang kara dia, sudah waktunya menikah. Nah, siapa yang berhak menikahkan? Ya, wali hakim, ya, pemerintah setempat. Kalau misalnya pemerintah setempat itu Pak Lurah, Pak Camat, atau mungkin kepala kampung, nah itu yang pemerintahan yang sah yang berhak untuk menikahkan perempuan tersebut, namanya wali hakim. Nah, dasarnya adalah hadis Rasulullah, ya, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Nah, Umar bin Khattab kemudian berkata, wanita tidak boleh dinikahi kecuali atas izin walinya, ya, atau orang bijak dari keluarganya atau seorang pemimpin. Nah, tentu ada syarat. Apa syarat menjadi wali? Yang pertama, orang yang dikehendaki, ya, bukan orang yang dibenci, ya. Kemudian yang kedua, dia harus laki-laki. Jadi perempuan itu tidak boleh, ya, menjadi wali, atau orang bencong, orang banci. Nah, itu tidak boleh, tidak sah menjadi wali nikah, ya. Kemudian yang ketiga, dia merupakan mahram si wanita, ya. Mahram tadi sudah jelas lah, ya, saya jelaskan panjang lebar. Kemudian syarat wali juga harus sudah balik, ya. Tidak boleh kemudian anak-anak dijadikan sebagai wali meskipun dia anak saudara si yang perempuan itu. Ya, kalau belum balik tidak boleh. Ya. Laki-laki minta izin kepada anak yang masih kecil, mau nikahi kakaknya misalnya, maka izin dari sang anak kecil yang belum balik itu tidak sah, ya. Tidak bisa dijadikan dasar untuk menikahi sang perempuan itu. Kemudian yang berikutnya adalah berakal, ya. Berakal itu tidak beleng-beleng, ya, tidak gila. Dia bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, tahu bedakan uang 1.000 sama 50.000 lah minimalnya. Nah, kemudian yang berikutnya syarat menjadi wali juga adil, ya, tidak fasik, ya. Tidak terhalang wali lain. Yang dimaksud terhalang wali lain itu begini. Ada orang laki-laki kadang ngambil jalan pintas, ya. Minta bapaknya tidak diberi izin, maka dia gombalin kakeknya misalnya atau pamannya. Asal sudah diizinkan pamannya, dianggapnya itu sudah izin dari wali. Padahal bapaknya yang aslinya masih ada, kemudian dia yang lebih berhak untuk memberikan izin. Nah, jadi syaratnya harus tidak terhalang, ya. Kecuali kalau bapaknya tidak ada, ya, maka boleh minta izin kepada wali urutan selanjutnya, ada masalah itu, ya. Nah, kemudian syarat menjadi wali juga tidak buta. Nah, misalnya
ada bapak kandungnya tetapi kondisinya buta, maka meminta izinnya kepada saudara yang lain, ya misalnya pamannya atau kakeknya, nah yang bisa melihat, karena ini menjadi syarat ya. Kemudian tidak berbeda agama, nah, jadi ndak boleh juga ya, misalnya orang tuanya miskin bapaknya masih hidup, tetapi misalnya murtad, dia tidak Islam lagi, ndak boleh minta izin kepada karena beda agama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merdeka. Merdeka itu bukan budak lah ya. Sekarang bukan zaman kebudakan. Ya, kalau zaman dulu ada yang namanya budak ya, yang apa namanya? Orang yang diperjualbelikan untuk bekerja membantu petuannya. Kemudian berikutnya yang menjadi rukun adalah adanya 2 orang saksi. Ini rukun nikah ya, saksi ya. Firman Allah, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Ini ada dalam Quran surah At-Tolak ya. Surat yang ke-65 ayat yang kedua. Nah, 2 orang saksi juga punya syarat. Ya, saksi itu syaratnya ada 3. Yang pertama berjumlah 2 orang ya, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Ya, artinya saksi ini harus laki-laki ya, 2 orang. Ya, kemudian bukan orang fasik. Kemudian yang kedua, syaratnya tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Nah, syarat saksi tidak boleh merangkap sebagai saksi. Maksudnya tidak boleh merangkap sebagai wali, maksudnya mungkin ini ya. Nanti saya buka lagi materinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Jadi menjadi saksi tidak boleh karena dipaksa ya, atau karena disogok. Disogok uang sejumlah banyak sekali untuk memberikan kesaksian palsu misalnya dalam pernikahan. Ini tidak sah persaksiannya ya. Nah, saya kira jelas ya. Oke, jadi itu yang keempat. Lalu yang kelima adalah sigot ya, atau sigoh. Atau dalam istilah lain disebut ijab kabul. Ya. Ini rukun ya, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Itu disebut sigot ya, atau sigoh, ijab kabul. Nah, ijab kabul juga ada syaratnya. Pertama, tidak tergantung dengan syarat lain. Ya. Kemudian yang kedua, tidak terkait dengan waktu tertentu. Artinya mengucapkan sigoh itu dengan syarat, nanti saya akan nikah itu kalau sudah jam 7:15 menit. Kalau belum sampai jam itu, saya tidak mau melakukan. Tidak pakai itu ya, waktu tertentu. Nah, kemudian boleh dengan bahasa asing. Bahasa asing itu artinya bahasa yang dipahami lah ya. Orang Jawa menikah dengan bahasa Jawa boleh, monggo. Orang Arab mau menikah dengan lafaz bahasa Arab, tafadhol, silahkan. Ya. Orang Bugis mau pakai bahasa Bugis, enggak, silahkan. Ya. Kemudian yang keempat dengan menggunakan kata tazwij atau nikah ya, tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran menikah itu ya. Nah, kalau talak ada talak kinayah namanya sindiran, tidak menggunakan kata talak. Tapi kalau nikah harus pakai bahasa nikah ya, aku terima nikahnya dan sebagainya. Termasuk karena apa namanya, kinayah itu membutuhkan niat, sedangkan niat itu sesuatu yang abstrak. Nah, termasuk dengan bahasa isyarat sah ya menikah. Ya, jadi jangan dipaksa untuk berbicara. Misalnya ada orang menikahkan nikah ya apa namanya, calon mempelai laki-lakinya tidak bisa bicara. Artinya dia apa namanya, tunawicara. Maka boleh nikah itu hanya dengan bahasa isyarat, mungkin dia mengangguk ya atau dan sebagainya. Yang penting disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian qabul itu harus dengan ucapan qabiltu atau qabiltu nikahaha itu ya, atau tazwijaha, atau boleh didahulukan dari ijab dan sebagainya. Intinya adalah apa namanya, sigoh ini menggunakan bahasa yang dimengerti dan dipahami ya. Nah, jangan kemudian diharuskan wajib misalnya harus berbahasa Arab, kalau tidak berbahasa Arab tidak sah, tidak boleh begitu ya. Nah, karena kedua belah pihak harus mengerti bahwa itu adalah akad yang diucapkan oleh mempelai laki-laki. Nah,
Kemudian saya pertegas kembali untuk rukun ada 5 tadi ya. Adanya calon suami, ada calon istri, ada wali, ada saksi, dan ada sigoh atau ijab kabul. Jadi 5. Kalau limanya ini ada memenuhi syarat, maka pernikahannya sah. Nah, kalau ada satu saja dari 5 ini tidak ada, maka nikahnya gagal. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada apa namanya saksi, tapi tidak ada sigoh, tidak ada ijab kabul. Oh, namanya bukan pernikahan itu ya. Mungkin kumpulan atau selamatan barangkali gitu ya. Nah, apalagi kalau tidak ada calon suami ya, meskipun ada calon istri, ada wali, itu bukan pernikahan. Oke ya. Jadi 5-5-nya harus ada. Next. Nah, kemudian pernikahan yang tidak sah ya. Kalau 5-5-nya ada itu sah. Nah, ini ada jenis pernikahan yang tidak sah menurut hukum Islam. Yang pertama adalah pernikahan mut'ah. Nah, apa itu mut'ah? Yaitu kawin kontrak lah kalau bahasa mudahnya itu ya. Kawin kontrak ya, pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu ya, baik sebentar ataupun lama. Nah, ini namanya nikah mut'ah. Nah, ini tidak sah menurut hukum Islam. Kemudian yang kedua adalah pernikahan sigor. Ya, sigor itu apa? Pernikahan dengan persyaratan barter ya, tanpa memberi mahar. Barter. Ya, ada 2 orang laki-laki. Nah, dia sama-sama punya adik. Ya. Sang laki-laki ngambil adiknya ini ngambil adiknya, itu barter saja tanpa ada memberikan mahar begitu ya. Atau ada seorang laki-laki dia memiliki sejumlah harta dibarter dengan seorang perempuan anaknya seseorang ya. Nah, tapi bukan maksud untuk memberi mahar, tapi untuk menukar. Nah, itu namanya barter. Itu sigor namanya, itu pernikahan seperti itu tidak sah. Lalu yang ketiga adalah pernikahan muhalil. Ya, apa itu muhalil? Muhalil itu adalah bisa dikatakan sebagai rekayasa pernikahan ya. Seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya. Maksudnya dari rekayasa begini. Perempuan itu kalau sudah ditalak 3 tidak boleh rujuk atau kembali lagi kepada mantan suaminya kecuali sang perempuan itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, bercerai, kemudian baru boleh kembali kepada laki-laki yang pertama. Nah, kalau kasusnya muhalil adalah dia direkayasa. Sang laki-laki dia menyewa seseorang untuk menikahi sementara, ini ya, menikahi sebentar saja mantan istrinya agar gugur persyaratan itu. Tapi ini rekayasa bahwa ini adalah laki-laki yang disuruh oleh mantan suaminya untuk menjadi pembatal gitu ya. Nah, ini namanya muhalil. Ini juga tidak sah. Nah, bisa dimengerti ya? Oh, pinter kok anak-anak ya. Kemudian yang keempat adalah pernikahan orang yang ihram. Ya, orang yang sedang berihram apakah karena haji atau karena umroh itu tidak boleh melakukan nikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahi. Nah, kemudian yang kelima adalah pernikahan dalam masa iddah. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit ya. Jadi yang disebut dengan masa iddah itu masa bagi perempuan untuk bisa menikah lagi dengan laki-laki. Itu namanya masa iddah. Nah, kalau masih dalam masa iddah, maka wanita tidak boleh melakukan akad nikah. Tunggu nanti masa iddahnya selesai. Kalau iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya, kalau dia masih produktif, maka tunggu nanti 4 bulan 10 hari. Catat memang tanggal matinya suaminya, nanti hitung ya, 4 bulan 10 hari baru boleh dinikahi lagi. Nah, kalau dia tidak lagi produktif, sudah menopause ya. Nah, itu cukup 3 bulan saja ya. 3 bulan. Kalau suaminya meninggal Januari, berarti iddahnya adalah awal Januari misalnya, Januari, Februari, Maret. Nah, nanti awal April sudah boleh dia dinikah. Gitu ya. Nah, kemudian kalau dia karena bercerai, bercerai ya. Kalau ditinggal cerai oleh suaminya, maka masa iddahnya itu tunggu 3 kali suci.
dari haid, baru boleh menikah lagi. Nah, bagaimana kalau perempuan yang ditinggal cerai suaminya atau tinggal mati suaminya dalam keadaan hamil? Maka masa iddahnya tunggu sampai anaknya lahir. Gitu. Jelas ini ya, iddah. Nah, lalu yang keenam adalah pernikahan tanpa wali. Ini juga tidak sah, ya. Walinya tidak memberi izin atau walinya tidak tahu sama sekali tentang anaknya menikah. Nah, ini tidak sah pernikahannya. Lalu yang ketujuh ada pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab, ya. Jadi kalau wanitanya kafir, ya, non muslim, tapi selain ahli kitab, ya, orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi ini yang zaman dulu ya, ada terdapat perselisihan di antara mengertikan ahli kitab itu ya. Maka laki-laki tidak sah menikah dengan wanita kafir. Nah, kemudian yang kedelapan adalah menikahi mahram. Ya, kalau laki-laki menikahi mahram artinya menikahi wanita yang masih ada hubungan muhrimnya. Apakah karena keturunan, nasab tadi ya, karena pernikahan, karena persusuan, atau karena poligami. Nah, itu status mahram itu selamanya ya. Tadi dibagi menjadi dua ya, ada yang mu'abbad, ada yang ghair mu'abbad. Nah, menikahi mahram itu hukumnya nikah tidak sah. Nah, saya kira jelas ini ya anak-anak ya. Jelas. Nah, kemudian berikutnya adalah hak dan kewajiban suami istri. Sebenarnya dalam materi ini dipisahkan ya, hak suami atas istri, hak istri atas suami. Tapi ini biar pembahasannya cepat ya. Tapi nanti kan kalian bisa lihat materi aslinya di buku. Nah, maka saya ngambil yang kewajiban bersama saja ya. Kewajiban bersama itu artinya kewajiban bersama bagi suami dan istri yang sudah menikah. Ada 5 ya. Yang pertama memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Nah, saya kira ini perlu penjelasan ya. Kemudian berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lain baik dari laki-laki ataupun istri. Artinya apa? Menikah itu bukan hanya sekedar menyatukan dua jiwa saja, tetapi juga keluarga besarnya ya. Nah, itu juga harus kita berbuat baik. Kemudian yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhan dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana ya, rukun, damai, dan harmonis. Yang keempat, saling membantu antara keduanya. Ya, kemudian yang kelima, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Saya kira tentang ini juga jelas ya. Nanti ada rinciannya itu kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami sebenarnya ada ya. Kemudian yang terakhir materi tentang hikmah pernikahan. Ya, nikah itu disyariatkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulnya seperti dalam uraian di atas ya, mengandung hikmah yang sangat besar sesungguhnya ya. Untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup manusia. Di antaranya adalah beberapa hal akan saya jelaskan. Pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya satu ya, satu-satunya cara untuk menghalalkan hubungan yang tadinya haram menjadi halal itu hanya dengan menikah ya. Selain dari itu adalah haram. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Ini jelas ya, menikah itu salah satunya adalah untuk meneruskan atau meregenerasi manusia. Mempunyai anak, cucu, dan seterusnya, berkembang biak lah intinya. Nah, itu satu-satunya cara yang dibenarkan dalam Islam adalah dengan pernikahan atau melalui hasil pernikahan. Nah, maka akan ada namanya regenerasi. Kemudian yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina ya. Ya, karena hubungannya diridhoi oleh Allah ya melalui akad yang benar, yang sah, terpenuhi syarat rukunnya. Maka hubungan suami istri yang dilakukan oleh laki-laki perempuan yang sudah menikah itu menjadi ibadah ya, bukan lagi perbuatan zina. Nah, kemudian yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Ini juga jelas. Yang terakhir, terjalinnya silaturahim antar keluarga besar ya, dari pihak suami dan pihak istri. Ya, yang tadinya dua keluarga
masing-masing keluarga ini punya keluarga besarnya, bahkan nanti menjadi 2 kampung, menjadi 2 pulau, menjadi 2 negara dan sebagainya, kan mungkin begitu ya. Nah, maka ini terjalin silaturahim ya, perkara yang mulia, menjadi bersaudara karena ikatan nikah. Nah, saya kira sampai di sini dulu ya penjelasan materi tentang bab ini. Adapun nanti tugas ya, mulai dari pertemuan pertama dan kedua nanti akan Bapak berikan pada classroom ya. Kalian buka di classroom di bagian tugas kelas. Nanti ada tugas untuk bab 7 ini tentang munakahat atau ya, indahnya membangun mahligai rumah tangga. Nah, saya kira cukup penjelasan dari Bapak. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang ada yang khilaf salah, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa nanti di like, di subscribe ya. Kemudian tugas dilampirkan di Google Formulir. Nanti akan ada linknya. Tinggal kalian isi absensi sekaligus lampiran tugasnya di Google Formulir. Dari saya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tinggal tutup pakai closing. Oke. Ini videonya masih jalan. Oke, bye-bye. Terima kasih.